Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghuni surga terbanyak. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apakah kalian tidak ridho kalau kalian menjadi seperempat penghuni surga? Maka kami serentak membaca takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, apakah kalian tidak ridho kalau kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Maka kami semua serentak bertakbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sesungguhnya saya berharap bahwa kalian menjadi setengah dari penghuni surga, dan yang demikian akan aku beritahukan kepada kalian apa yang dimiliki orang-orang Islam dibandingkan dengan apa yang ada pada orang-orang kafir. Tak ubahnya seperti sehelai rambut putih pada sapi hitam, atau seperti sehelai rambut hitam pada sapi putih. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan redaksi bahasa menurut kriteria Muslim. Menurut Bukhari, dan seperti sehelai rambut hitam pada sapi putih tanpa menggunakan alif. Buraidah bin Al-Hasi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, penghuni surga adalah 120 saf, dan saf bagi umat ini sebanyak 80 saf di antara 120 saf tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, dan sanadnya menurut kriteria hadis sahih. Dan ia juga diriwayatkan Tabrani dalam Mu'jamnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam sanadnya terdapat Khalid bin Yazid al-Bajali. Hadis di atas dipermasalahkan banyak pakar hadis, dan diriwayatkan juga hadis dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kalau seperempat surga menjadi milik kalian dan 3/4 yang lain menjadi milik umat-umat lainnya? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kalau kalian sepertiganya? Para sahabat menjawab, itu berarti lebih banyak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kalau kalian setengahnya? Para sahabat menjawab, itu lebih banyak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga terdiri dari 120 baris, dan kalian berhak atas 80 baris dari 120 baris tersebut. Hadis ini tidak diriwayatkan dari Al-Qasim bin Abdurrahman, kecuali bahwa Al-Harts bin Hudairah meriwayatkan sendiri dari Abdul Wahid bin Yazid. Abdullah bin Ahmad berkata kepada kami Musa bin Ghailan bin Hashim bin Maklahad, yang berkata kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan dari Abu Amr dari Abu Hurairah, yang berkata bahwa ketika surat Al-Waqiah ayat 39-40 diturunkan, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah seperempat penghuni surga, kalian adalah sepertiga penghuni surga, kalian adalah setengah penghuni surga, kalian adalah 2/3 penghuni surga. Tabrani berkata bahwa hadis ini sendiri karena dirafa'kannya Ibnu Mubarak dari Tsauri. Khaisamah bin Sulaiman al-Quraisy berkata kepada kami Abu Kilabah,
yaitu Abdul Malik bin Muhammad bin Bakar Asy-Syairafi yang berkata bahwa berkata kepada kami Hamad bin Isa yang berkata kepada kami Sufyan Tsauri dari Baz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, penghuni surga adalah 120 baris dan kalian mendapatkan jatah sebanyak 80 barisnya. Hadis-hadis ini banyak sekali jalurnya dan perawinya juga berbeda sanad. Sebagiannya sahih dan tidak bertentangan dengan hadis tentang separuh. Karena Nabi Muhammad SAW berharap bahwa umatnya adalah setengah dari penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa yang diharapkannya dan memberi tambahan sebanyak 1/6 yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya hadis dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arju ayyakuna may yatbi'uni min ummati yaumal qiyamati rubu'a ahlil jannah." Qala fakabbarna, thumma qala fa'arju an takunu syatra. Saya berharap bahwa orang yang mengikuti dari umatku pada hari kiamat menjadi 1/4 penghuni surga. Kata Jabir, kemudian kami serentak bertakbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, saya berharap bahwa kalian menjadi setengahnya. Sanad hadis ini sesuai dengan kriteria Muslim. Sahabat, belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umatnya Muhammad dan dijanjikan paling banyak kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita semuanya sahabat, terus semangat beribadah, terus memperbaiki diri, terus menjadikan diri ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beserta keluarga menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu saja sahabat semuanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi wawasan kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi penyemangat kita semuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wal'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.